makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, ternyata ini sosok di balik Habib Rizik Syihab ditahan dan FPI bubar. Di balik ditahannya Habib Rizik Syihab dan bubarnya Front Pembela Islam, ternyata ada tokoh yang sejak awal membuat target-target tersebut. Sosok tersebut ialah politisi PDIP sekaligus pengacara senior, Henry Yosodiningrat. Henry dengan lantang mengatakan bahwa sejak awal Habib Rizik pulang ke Indonesia, dia jadi salah satu orang yang vokal dan mendesak agar pihak kepolisian bertindak. Dan sehari sejak dia pulang, besoknya saya langsung mendesak Polda supaya kasusnya ditindaklanjuti, kata Henry Yosodiningrat pada Kamis 6 Januari. Kemudian, pendiri Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu mengungkapkan target pribadinya terhadap gerakan Habib Rizik Syihab dan FPI yang kala itu belum dibubarkan. Henry menegaskan ambisi dan targetnya menghalangi jalannya takbik akbar yang diinisiasi oleh simpatisan Habib Rizik dan FPI. Bahkan, target lainnya ialah FPI bisa jadi organisasi terlarang dan keberadaannya dibubarkan oleh pemerintah. Target saya waktu itu, alhamdulillah, tercapai semua. Dia tidak jadi tablik akbar, tidak jadi safari, dan melakukan kegiatan semacamnya. Bahkan, target saya paling ujung itu bubarkan FPI, ujarnya. Kendati demikian, dia memastikan bahwa target itu tercapai, bukan semata-mata berkat usahanya, melainkan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tercapai semua atas kehendak Allah. Kalau tanpa Allah, nggak akan bubar FPI. Jadi bubarnya FPI bukan karena penguasa, tapi karena Allah, imbu Henry Yosodiningrat. Berita kedua, Adi Masardi laporkan Ahok ke KPK, diduga rugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Akankah Ahok masuk bui? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pelaporan terhadap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi, PNPK, yang digawangi Adi Masardi. PNPK melaporkan Ahok atas sejumlah dugaan kasus pidana rasuah selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu perkara yang dilaporkan PNPK adalah pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras di Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian pembelian tanah sendiri di Cengkareng. Kemudian ada CSR, reklamasi, dan lain-lain. Kata Presidium PNPK Adi Masardi saat ditemui di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis 6 Januari. Adi berharap setelah pelaporan itu dilakukan, KPK di bawah kepemimpinan Komjen Purnawirawan Firly Bahuri bisa menuntaskan dugaan korupsi yang menyeret nama Ahok. Apalagi dia menyebutkan bukti berupa buku berjudul Dugaan Korupsi Ahok sudah diserahkan ke KPK. Adi mengatakan buku tersebut sudah menyebutkan sejumlah bukti dugaan korupsi yang dilakukan Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2014 sampai 2027. Menurut dia, beberapa dokumen yang telah diberikan itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sudah dimiliki lembaga anti rasuah tersebut. Sementara itu, PNPK merinci bahwa kasus rumah sakit Sumber Waras berpotensi merugikan negara 191 miliar rupiah dan berpotensi bertambah 400 miliar rupiah. Sedangkan dalam perkara lahan Taman BMW berpotensi merugikan negara puluhan miliar. Dalam kasus lahan Cengkareng Barat, PNPK mencatat negara berpotensi dirugikan 668 miliar. Sedangkan dalam perkara dana CSR, PNPK menyebut kalau dana hingga ratusan miliar itu tidak dimasukkan dalam APBD, tapi dikelola oleh Ahok Center. Jika ditotal, laporan Adi terkait kerugian negara yang dilakukan Ahok ke KPK lebih dari 1 triliun rupiah. Sementara itu, terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta, menurut Adi, PNPK menyebut Ahok yang kini menjadi komisaris utama PT Pertamina dan oknum Pemprov DKI Jakarta telah menerima gratifikasi 200 miliar rupiah. Dalam perkara dana non-budgeter, PNPK meyakini Ahok
telah memanfaatkan dana CSR secara off-budget untuk kepentingan pribadi dan kelompok. PNPK juga menuding Ahok telah melakukan penggusuran secara brutal terhadap warga di puluhan kampung di ibu kota. PNPK menyebut penggusuran dilakukan hanya sebagai dalih untuk kepentingan bisnis bagi para pengembang. Berita ketiga, jangan remehkan people power di pemilu 2024. Hati-hati, jangan pernah remehkan people power. Akademisi menilai ada gerilya yang terjadi di pemilu 2024. Bisa saja. Akademisi politik Rohendi membuka semua tabir ini. Dia menilai masyarakat tengah bergerilya merebut kembali kedaulatan pada pemilu 2024. Rohendi menilai masyarakat sudah paham bahwa demokrasi Indonesia sudah dibuat sekarat oleh para oligarki di pemerintahan. Demokrasi itu jatuh ke kiri, jadi otoriter. Jatuh ke kanan, jadi oligarkis. Demokrasi ini harus berjalan di relnya yang ada di tengah-tengah, ujarnya. Menurut Rohendi, pemerintahan oligarkis disebabkan oleh kelompok kecil pejabat yang memenangkan pemilu tanpa meraih suara yang mutlak. Mereka berkongsi dan membentuk sebuah aliansi sejak pemilu dilaksanakan agar mereka bisa menang. Itulah mengapa mereka juga disebut sebagai partai penguasa, ungkapnya. Rohendi mengatakan bahwa pemerintahan oligarki dinilai jauh lebih berbahaya dibandingkan otoriter. Pasalnya, kekuasaan dalam pemerintahan otoriter hanya dipegang oleh satu orang. Sementara itu, pemerintahan oligarkis memiliki banyak kepala yang berkuasa. Walaupun penguasanya satu di pemerintahan otoriter, dia bisa menjadi baik jika pembisiknya adalah orang baik, katanya. Pemerintahan oligarkis juga dinilai tak bisa berkuasa dengan baik, sebab banyaknya pihak yang berkuasa membuat konflik kepentingan makin tinggi. Mereka sama-sama berpikir, apakah suatu hal menguntungkan mereka atau tidak, baik secara materi atau pembagian jabatan di pemerintah. Semuanya diukur secara transaksional, tuturnya. Rohendi menyebut, pemerintahan oligarkis mirip tak akan bisa menciptakan demokrasi yang seutuhnya. Sebab, demokrasi sendiri harus dibiarkan tumbuh dalam ruang publik yang sehat. Ada dialektika dan perdebatan di sana tentang apa yang terbaik untuk masyarakat. Mereka yang berbeda itu bukan musuh, dan perbedaan harus dilihat sebagai kritik yang konstruktif, ungkapnya. Panglima TNI diperingatkan harus perintahkan Jenderal Dudung lakukan ini. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diharapkan segera memerintahkan KSAD Jenderal Dudung Abdul Rahman untuk berdamai dengan rakyat biasa seperti Habib Bahar bin Smith yang belakangan ramai diperbincangkan. Sebab perseteruan antara Habib Bahar bin Smith dan Dudung Abdul Rahman sangat tak etis lantaran timbul kesan TNI versus rakyat. Tentu saja berdamai dalam artian tetap menjaga wibawa dan tidak memusuhi atau membuat permusuhan pada rakyat, baik rakyat perseorangan maupun kelompok, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniansyah kepada kantor berita politik Elmore. Deddy lantas menyinggung insiden Bahar bin Smith yang didatangi perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, hingga penetapan Bahar sebagai tersangka dinilai berlebihan. TNI yang bertugas menjaga pertahanan nasional sangat tidak etis turun langsung berurusan dengan masyarakat sipil. Untuk itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berharap Panglima TNI turun tangan, memerintahkan Jenderal Dudung untuk berdamai dengan rakyat. Dalam hal ini, Bahar bin Smith. Panglima TNI perlu mengembalikan militer ke barak, menjaga stabilitas dan perdamaian internal sesama anak bangsa. Tidak saja menegur Dudung, tetapi termasuk mendatangi Bahar bin Smith ke kediaman karena itu menurunkan martabat serta wibawa militer, tandasnya.